Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di channel Belajar Hukum Official. Semoga kabarnya sehat walafiat baik rohani maupun jasmani dan segala urusan aktivitas serta rezekinya dilancarkan selalu. Pada tanggal 5 Februari kemarin, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR mengadakan rapat pleno untuk membahas RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Usulan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun oleh DPR, ditolak oleh pemerintah dengan beberapa pertimbangan. Menjadi dalam usulan inisiatif RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa, inisiatif DPR, yang menurut hemat kami perlu kesepahaman yang arif dan bijaksana dalam forum pembahasan selanjutnya. Jadi sekali lagi, dalam perubahan undang-undang ini, prinsip utamanya kita memperkuat desa untuk mencegah terjadinya problem yang kami sampaikan tadi, seperti di Jepang maupun di Korea, sebelum terlambat Indonesia. Nah, namun dalam rangka memperkuat desa ini, kita juga harus melihat bahwa anggaran harus efisien, sistem pemerintahan harus baik, dan kemudian perencanaan tepat sasaran, betul-betul bukan hanya sekedar memberikan power yang lebih besar kepada desa, yang kemudian power itu kemudian bisa cenderung nanti disalahgunakan, seperti Lord Acton, power tends to corrupt gitu. Nah, memperhatikan pokok-pokok perubahan kedua undang desa sebagaimana termuat dalam RUU inisiatif DPR RI, ada 16 bab dan 122 pasal. Dengan adanya usulan perubahan, maka akan menjadi 16 bab, 129 pasal. Dengan keterangan bahwa terdapat 7 pasal usulan baru, kemudian ada 18 pasal yang mengalami perubahan, dan 22 ayat berubah, dan 1 ayat dihapuskan. Juga terdapat perubahan penjelasan pasal. Dari 18 usulan perubahan, kami melihat bahwa ada 9 pasal, saya ulangi, 9 pasal yang mungkin pemerintah kurang setuju atau perlu dibicarakan. Kemudian 9 pasal lagi sebagian ayatnya disetujui. Ada 7 usulan baru dari DPR RI. Ada 5 pasal yang dibicarakan. Sedangkan pemerintah juga mengajukan 1 pasal untuk perubahan. Dan ada 2 pasal baru usulan pemerintah. Jadi dari pemerintah ada 1 pasal yang itu diusulkan untuk diubah, yang sudah ada, tapi juga ada 2 pasal urusan baru. Nah, pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 119. Kemudian ada 7 pasal usulan baru, 5A, 5B, 34A, 50A, 72A, 87 dan 121A. Di samping itu terdapat usulan perubahan penjelasan pasal undang-undang. Itu pada penjelasan pasal 8 huruf A, dan 1 ayat dihapuskan pada 118 ayat 5. Juga di pasal 5B ada beberapa yang kami akan mengeluarkan pendapat yang agak berbeda dengan DPR RI, tapi ini semua terbuka nanti saya kira di saat panja. Kemudian masa jabatan kepala desa dan badan pemerintah di dalam usulan dari draft itu DPR diusulkan 9 tahun atau 9 kali 2. Nah, prinsip dari pemerintah adalah 6 kali 3. Tapi kalau seandainya sebenarnya sama 19 tahun, 18 tahun, namun ini terutama berdampak pada teman-teman yang berakhir di Februari, yang lebih kurang banyak 7.000 orang ya. Ini sebetulnya sehingga akhirnya mereka minta agar 9 kali 2 bukan 6 kali 3. Nah, terhadap hal ini kami dari pemerintah terbuka mana yang terbaik dari pembahasan kita. Kami melihat tidak banyak pengaruhnya. Nah, bahkan beberapa rekan-rekan datang ke kami dari berbagai asosiasi mengendaki agar jalan tengahnya 8 kali 2. Jadi kembali kepada mekanisme yang dulu,
yaitu 8 tahun tapi kali 2, kira-kira seperti itu. Tapi ini memang teman-teman update perangkat desa agak beda juga pendapatnya. Kalau perangkat desa maunya ya 6 tahun selesai, termasuk yang sekarang 7.000 selesai. Supaya apa? Supaya nanti ada pilkada, mereka nanti akan ada 2 dampaknya. Yang pertama, teman-teman perangkat desa ini ya ingin juga jadi kepala desa gitu. Jadi kalau berakhir Februari 7.000 ini ya nanti ada pemilihan kepala desa. Nah, tapi ada dampak lain dari teman-teman kepala desa menyampaikan kalau seandainya Februari selesai, di Februari ada pemilu, sehingga otomatis di nonaktifkan yang sudah selesai habis, di PJ-kan oleh bupati. Nah, PJ bupati akan memilih orang-orangnya pasti, sehingga mereka khawatir pada saat pilkada ya orangnya dia semua, sehingga akhirnya otomatis akan menguntungkan partai itu. Partainya warna-warni ini, tiap-tiap daerah beda-beda, yang menguntungkan partai-partai itu. Nggak fair, kira-kira begitulah. Sehingga mereka mengharapkan ini diperpanjang saja 7.000 ini, sehingga pada saat pilkada lewat, mereka dalam keadaan masih posisi bukan PJ, yang cenderung akan mendukung kepada incumbent. Nah, itulah yang sebenarnya usulan mereka untuk kenapa ini diperpanjang, merubah rezim dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, atau jalan tengahnya kalau memang diresisten oleh teman-teman perangkat desa, kuranginlah 8 kali 2, tapi melewati pilkada. Kira-kira begitulah. Kemudian pasal peralihan berkenaan dengan perubahan masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa apabila disetujui dalam perubahan kedua undang desa. Ini masalah. Pasal ini berlaku kira-kira kalau misalnya 8 tahun kali 2, 9 tahun kali 2. Ini berlaku mundur nggak kepada yang sudah baru pensiun di bulan Februari misalnya. Terkait dengan pasal peralihan ini, sepanjang masa jabatan kepala desa dan BP disetujui kembali sesuai dengan Undang Nomor 6, maka usulan pasal pemerintah kurang sependapat. Ini seperti itu, Pak. Iya. Ya kalau 6 tahun. Ya kalau 6 tahun kita kurang sependapat. 6 tahun kalau diperpanjang, tapi kalau diganti menjadi 8 tahun, ya kita setuju-setuju saja gitu.